Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersiap untuk beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita dengan Tuhan, mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 300, Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, hamba pun juga di dunia ini. Tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari setiap keluarga yang beribadah, kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tidak ada kata putus bagi kami untuk berelasi dengan Tuhan. Dan malam hari ini kembali kami berkumpul dalam keluarga kami masing-masing, kami akan beribadah. Dalam ibadah ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tiada putusnya juga kami mengharapkan untuk kuasa Tuhan berkenan, membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami tidak hanya mengerti tentang apa yang kami baca dari firman Tuhan, tapi kami juga dapat melakukannya. Maka sekarang berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 40, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita siapkan bacaan kita, dan beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu
Mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tipe orang yang sangat terbuka untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada orang lain. Tapi juga ada orang yang sangat tertutup, tidak ingin atau sangat memilih untuk menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain. Tapi sekalipun orang tersebut memiliki tipe yang terbuka untuk menceritakan segala sesuatu, nyatanya ketika seseorang mau menceritakan sesuatu kepada orang lain tentang kehidupannya, dia harus memilih. Biasanya pilihannya bahwa ia akan menceritakan segala sesuatu kepada orang yang dipercayainya. Apalagi bagi orang yang punya tipe sangat tertutup, dia pasti akan sangat memilih untuk menceritakan kepada siapa segala sesuatu yang ingin disampaikan. Malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa yang bisa kita dapatkan dari yang tertulis dalam Pemazmur Daud melalui kitab Mazmur pasal 40 yang dalam judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Syukur dan Doa. Kita akan melihat bersama apa yang menjadi prioritas dari setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Ternyata yang ingin tersampaikan soal keterus-terangan, kejujuran dari seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka yang dipercayainya. Siapa yang dipercayai oleh Daud? Itu yang menjadi pertanyaan kita tentu saja. Dan kita bisa menjawab sebetulnya bahwa dalam percakapan bilateral antara Daud dan seseorang ini, kita sudah bisa menunjuk bahwa yang diajak berelasi, yang dipercaya oleh Daud itu adalah Tuhan. Dalam percakapan antara Daud dengan Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal yang sangat menonjol. Pertama, jelas, kalau Daud dalam hal ini menceritakan segala sesuatu berarti kepada Tuhan, tentu saja berarti Daud sangat percaya kepada Tuhan sehingga dia mampu menceritakan segala sesuatunya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, apa saja yang ingin diceritakan oleh Daud? Itulah yang kita bisa maknai dari ayat 10 sampai dengan ayat 18. Paling tidak kita punya 3 hal yang menjadi konsentrasi dari keterus-terangan Daud untuk menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Di mana letak poin-poinnya yang bisa kita renungkan malam hari ini, dan kita juga akan belajar ketika kita percaya kepada Tuhan, apa saja kita bisa sampaikan. Dan itu dibutuhkan keterus-terangan, kejujuran, keterbukaan. Dan tidak meninggalkan sedikit pun. Menurut kita bahwa masih ada yang harus disisakan bagi Tuhan. Tentu saja tidak ada yang perlu
kita sisakan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. 3 poin penting yang menjadi prioritas adalah, pertama, soal keinginan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada keinginan dari Daud yang disampaikan secara terus terang kepada Tuhan. Dan itu terlihat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Apa yang diinginkan oleh Daud dan itu tersampaikan buat Tuhan yang sangat dipercayainya. Ada beberapa hal keinginan. Yang pertama di ayat 10 dan 11, keinginan Daud adalah untuk mengabarkan keadilan. Keinginan Daud yang dikatakan kepada Tuhan secara terus terang bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalam hatinya. Keinginan yang ingin disampaikan kepada Tuhan bahwa Daud membicarakan tentang kesetiaan Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan yang telah diterimanya dalam sejarah hidupnya. Baik pada saat dia mengalami kenyamanan, termasuk juga pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Di sanalah dia menceritakan tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Hal ini menjadi pertimbangan kita malam hari ini. Apakah dengan jujur dan terus terang, kita juga sebagai jemaat Tuhan terus mampu untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Mari jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk keterus-terangan terhadap keinginan dari setiap kita jemaat Tuhan. Prioritas yang kedua yang bisa kita lihat, apakah hanya sekedar keinginan? Tidak, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Prioritas yang disampaikan Daud kepada Tuhan secara terus terang itu terkait dengan pengakuan. Apakah ada yang masih menyembunyikan hal-hal yang dianggap tidak diketahui oleh Tuhan? Bagi Daud, soal pengakuan itu dibutuhkan kejujuran dan keterus-terangan. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-13, pengakuan yang luar biasa, dan mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Dikatakan demikian, sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut yang di kepalaku. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih. Keterus-terangan pengakuan Daud kepada Tuhan. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi dengan jujur dia katakan itu semua kepada Tuhan. Malam hari ini, melalui ibadah keluarga, jika ada masih yang tersembunyi, belajarlah untuk membuat pengakuan-pengakuan yang transparan kepada Yang Maha Kuasa. Karena dia sangat mengetahui saudara dan juga saya. Tidak cukup hanya di dua keterus-terangan, dua pokok prioritas tentang keinginan dan pengakuan. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga permintaan yang disampaikan dalam relasi yang cukup sangat baik antara Daud dengan Tuhan. Apa permintaan itu? Apakah cuma satu permintaan atau dua permintaan? Dalam bacaan kita bisa melihat, mulai di ayat 12, ketika Daud menyesali dan mengatakan dengan jujur tentang segala kesalahannya, dia kemudian memohon kepada Tuhan dalam doanya.
Tuhan tidak menahan rahmat-Nya, termasuk rahmat pengampunan tentu saja. Dan ini juga bisa menjadi bagian yang kita pikirkan, kita pertimbangkan. Bahwa ketika kita mengaku dosa dengan jujur, maka kita juga memohon kepada Tuhan bahwa rahmat pengampunan dari Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Permohonan selanjutnya yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan, Tuhan menjaga dengan kasih dan kebenaran untuk setiap langkah Daud bisa terus-menerus menjadi berkat. Apakah itu menjadi bagian permohonan kita? Jangan menahan rahmat. Jangan meninggalkan aku dalam setiap peristiwa hidup. Apakah permohonan itu juga kita sampaikan kepada Tuhan? Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-17 dan 18, Daud sangat merasa bergembira, bersukacita, karena dia sangat bisa meyakini apa yang disampaikan dari 3 prioritas itu. Keinginan, pengakuan, dan permohonan itu dipertimbangkan dan dijawab oleh Tuhan. Maka dalam proses itulah dia bergembira dan bersukacita. Ya Allahku, janganlah berlambat. Klimaks dari permohonan Daud dalam bacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alur dari ayat 10 sampai dengan ayat 18 sangat bisa kita pahami betapa kuatnya relasi Daud dengan Tuhan yang terbangun dan tidak perlu ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Dan ini menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bagi Daud kejujuran, keterbukaan, keterus-terangan kepada orang yang sangat dipercayai itu dibutuhkan energi, keberanian untuk mengatakan segala sesuatunya. Ini kesimpulan pertama yang kita bisa maknai dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita memiliki energi untuk bisa jujur, berani, berterus terang kepada Tuhan yang kita percayai. Dibutuhkan energi yang sangat besar. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa kita berterus terang hari ini juga menjadi bagian yang terus-menerus harus kita pikirkan. Kalaupun kita harus menceritakan kepada orang lain, mari pilihlah seseorang yang tepat untuk kita bisa menceritakan segala sesuatu. Kadang-kadang akan terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Kita bisa kecewa dalam hal ini ketika satu saat kita percaya, tetapi orang yang kita percayai itu sangat mengecewakan. Tuhan tidak pernah melakukan itu, berarti kita bisa menjawab kepada siapa kita harus berterus terang untuk segala sesuatu. Hanya kepada Tuhan. Dan kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Di tengah-tengah persoalan kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi secara global hari ini. Ada banyak yang menjadi keinginan kita. Ada banyak yang harus kita akui dalam keadaan saat ini. Ada banyak yang harus kita mohonkan, yang kita minta. Jangan pernah berhenti melakukan segala sesuatunya. Tetaplah meminta pertolongan
hanya kepada Tuhan. Berikan muatan keyakinan iman dari setiap apa yang kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga yang belajar untuk berterus terang, jujur, terbuka kepada Tuhan. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Mari kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 298, Waktu Doa yang Kudus. Waktu doa yang kudus, kala hati kalu, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami benar-benar bersyukur malam hari ini untuk firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami dalam ibadah keluarga. Untuk keadaan apapun, biarlah kami tetap mempercayakan diri kami, keluarga kami, jemaat kami hanya kepada Tuhan. Dalam relasi yang menguat dengan Tuhan, kami akan belajar untuk jujur, terbuka, terus terang, dan menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan harapan kami, keadaan apapun tidak akan pernah menghambat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami orang percaya. Bahkan ketika keadaan kami di luar dari dugaan, krisis, resesi, apapun analisis yang saat ini boleh kami dengar dan lihat, rahmat Tuhan jauh melebihi segala sesuatu yang membuat kami takut, bahkan tidak berani melangkah. Berikan energi positif kepada kami ya Tuhan, untuk mampu melakukan segala sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga yang dengan tekun mengikuti ibadah malam hari ini secara virtual. Di rumah mereka masing-masing, diberkatilah kehidupan rumah tangga orang percaya. Bapa dalam surga, untuk setiap kaum bapak, berikanlah kepada mereka kemampuan berpikir yang sangat baik. Berikanlah kepada mereka kejujuran, keterbukaan untuk mengakui kepada Tuhan akan segala sesuatu yang ingin mereka minta. Berikanlah rahmat-Mu kepada kaum bapak. Kami juga mau tetap mohon kepada Tuhan, kasih setia-Mu berlaku bagi kaum perempuan, baik itu ibu rumah tangga, bahkan juga setiap orang perempuan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati mereka semua.
Bahkan kami mau terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hadir dalam setiap keluarga, dalam kategori usia berapapun mereka, yang saat ini harus ada di rumah karena keadaan. Tuhan, bangkitkan semangat mereka untuk tetap hidup berelasi dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam hari ini kami sangat bisa memiliki semangat baru melalui ibadah ini. Kami akan menapaki hari-hari kami esok setelah beristirahat malam hari ini. Dan kami terus percaya hanya kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak berterus terang, menyembunyikan banyak hal termasuk kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Inilah rangkaian doa kami malam hari ini. Untuk segala sesuatu, bekerjalah ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian berdoa dalam syafaat, kita sebagai jemaat Tuhan senantiasa diberkati dalam segala macam bentuknya. Dan dalam ibadah ini kita juga dihantar untuk belajar terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan, kita kemudian akan memuji Tuhan saat ini dari Gita Bakti 79 Beri Padanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita terus berjuang untuk tetap meyakinkan diri percaya kepada Tuhan dan menyatakan segala sesuatu dalam relasi yang berkualitas. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada
arahkan hati dan pikiran saudara sekalian kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan keluarga-keluarga orang percaya dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.